Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Pai, NPM 237421052, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, satu hukum pidana material, dua hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu kumpulan aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum, KUHP. Hukum pidana formil yaitu kumpulan peraturan yang berisi tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi, KUHAP. Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana: peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Praduga tak bersalah, asas oportunitas, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, semua orang diperlakukan sama di depan hakim, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, asas akusator dan inkisitor. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pihak-pihak terlibat dalam hukum acara pidana: tersangka atau terdakwa dan hak-haknya, penyelidik dan penyelidik kepolisian, penuntut umum, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan bantuan hukum. Pengertian tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, pasal 51 ayat 1 dan 2. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyelidik dan hakim, pasal 52. Hak untuk menatap juru bahasa, pasal 53 ayat 1. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, pasal 54. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, pasal 57 ayat 2. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, pasal 58. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dan hak untuk berhubung dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas, pasal 59 dan 60. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang ada di hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, pasal 61. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, pasal 62. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, pasal 63. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli, pasal 65. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, pasal 68. Penuntut umum. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Di dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntut dan pelaksanaan penetapan hakim.
Wewenang penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHP dengan memberi petunjuk dalam menyempurnakan penyidikan dan penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya diimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun sanksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, penutup perkara demi kepentingan umum, asas oportunitas, mengadakan tindak lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, melaksanakan penetapan hakim, penyidik dan penyelidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidik pasal 1 ayat 1. Penyidikan adalah serangkai tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka pasal 1 ayat 2. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidik pasal 1 ayat 4. Pembahasan perbedaan antara hakim, penuntut umum, jaksa, dan penasihat hukum ialah pada posisi dan penilaian dapat digambarkan pada tabel berikut. Pembahasan penyelidik dan penyidikan. Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tindaknya dilakukan penyidikan menurut secara diatur menurut undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Diketahui terjadinya delik. 1. Kedapatan tertangkap tangan. 2. Karena laporan. 3. Karena pengaduan. 4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio, atau orang bercerita. Kedapatan tertangkap tangan. Menurut pasal 1 ayat 16 KUHP, pengertian tertangkap dengan meliputi 1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. 2. Tertangkap secara sesudah beberapa saat tidak itu dilakukan. 3. Tertangkap sesaat kemudian diserahkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik. 4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Laporan dan pengaduan. Terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan. 1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kesejahteraan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. 2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melapor ke orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. 3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan pasal 74 KUHP. Sedangkan
laporan dapat dilakukan setiap waktu. 4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu pemerintahan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut. Pengaduan yang absolut, pengaduan yang relatif. Pengaduan yang absolut hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan. Jadi delik itu sendiri menentukan apakah delik aduan atau tidak. Contoh pasal 284 KUHP perzinaan. 2. Pasal 287 KUHP persetubuhan dengan perempuan di bawah umur. 3. Pasal 293 KUHP membujuk anak di bawah umur untuk berbuat cabul. 3. Pasal 310 sampai 321 KUHP penghinaan. Pengaduan yang relatif pada umumnya deliknya itu sendiri merupakan delik biasa tetapi ditinjau dari orang yang melakukan maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu perbedaan yang absolut maka pada relatif ini menyidikan dan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penentuan barulah diperlakukan adanya pengaduan yang tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntut atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dari dalam undang-undang ini. Jangka waktu penangkapan tidak lama dalam hal tertangkap tangan menangkap hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentu tersangka dapat ditahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi